Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jumidah dengan NPM 160 22 10 20 dari Prodi Matematika FMIPA Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek pada kuliah aplikasi berbasis internet. Proyek tersebut berjudul Membangun Sistem Sensor Parkir Wireless untuk Manajemen Parkir yang Efektif. Ada beberapa agenda yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat, alat yang dibutuhkan, skema, cara kerja, dan kesimpulan. Untuk pendahuluannya, berdasarkan Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 meningkat sebesar 32,56 juta jiwa. Nah, di mana meningkatnya penduduk Indonesia ini menyebabkan jumlah kendaraan pun meningkat. Karena jumlah kendaraan meningkat, hal ini juga menyebabkan lahan parkir terbatas, apalagi di daerah perkotaan ataupun di pusat perbelanjaan. Identifikasi masalah. Yang menjadi masalah dalam hal ini adalah karena masih banyak pengendara, baik itu roda 2 maupun roda 4, yang mana mereka itu masih parkir secara manual. Parkir secara manual ini bisa menyebabkan kemacetan, terus bisa juga memakan waktu yang banyak karena harus parkir kan, terus juga bisa menguras tenaga. Dan tadi sebelumnya kita tahu bahwa semakin banyak kendaraan itu menyebabkan lahan parkir terbatas gitu. Dan pasti karena terbatas, pengendara juga sulit untuk memarkir kendaraannya. Tujuan dan manfaat dibikin project ini, yang pertama itu adalah untuk membangun sistem sensor parkir wireless, kemudian membangun sistem sensor yang bisa menampilkan data jarak melalui web server yang ada di handphone kita, sehingga kita bisa mudah memantau lewat handphone juga. Kemudian memudahkan pengguna kendaraan dalam menemukan tempat parkir dengan cepat dan mudah. Tadi kan sudah dikatakan bahwa kita itu pasti sulit untuk memarkir ketika lahan parkirnya kecil. Nah, maka dari itu adanya sensor parkir wireless ini bisa memungkinkan kita untuk tahu nih saat kita memarkir bahwa jarak mobil atau ya mobil terhadap suatu objek itu gimana gitu. Ada beberapa alat yang dibutuhkan pada proyek ini. Yang pertama itu adalah ESP8266, yang mana ini merupakan sensor maupun aktuator sekaligus Wi-Fi yang bisa terhubung ke access point. Kemudian ada sensor ultrasonik yang bisa mendeteksi keberadaan suatu objek tertentu. Kemudian ada buzzer. Ini buzzer sebagai yang memberikan suara. Kemudian ada OLED yang menampilkan output nantinya. Kemudian ada breadboard, ada kabel jumper yang berfungsi sebagai penghubung untuk menghubungkan ESP ke sensor ultrasonik atau yang OLED ataupun yang buzzer. Kemudian ada kabel USB, ini sebagai pembantu untuk saat nanti kita memasukkan kode program. Terus ada powerbank juga, ini sebagai daya listriknya. Kemudian kita lihat skemanya di sini. Yang mana skema 1, yaitu sebagai sensor jarak. Terus skema kedua, yaitu sebagai tampilan jarak tersebut. Jadi, di skema pertama atau sensor jarak nanti akan mendeteksi jarak suatu benda itu lalu mentransferkan data jarak tersebut ke tampilan jarak sehingga nanti bakal muncul di OLED-nya. Cara kerjanya untuk sensor jarak ya sesuai dengan skema tadi bahwa pin D7 di SP266 itu nanti kita hubungkan dengan pin trigger, terus juga SP826 dihubungkan dengan pin echo di sensor ultrasonik, dan VCC ke GND. Untuk lebih jelas nanti kita lihat di demonya.
Untuk sensor jarak, kita membutuhkan ESP8266, sensor ultrasonik, breadboard, dan kabel jumper. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghubungkan pin D7 ke trigger, pin D6 ke pin echo, pin G ke ground, dan VV ke VCC. Sedangkan untuk tampilan jarak, kita membutuhkan ESP8266, buzzer, OLED, breadboard, dan kabel jumper. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghubungkan pin G ESP826 ke kutub negatif buzzer dan D7 ke kutub positif buzzer. Pin G ke ground yang ada di OLED, D2 ke SDA yang ada di OLED, D1 ke SCK, dan VV ke VDD. Proses input kode program. Yang pertama adalah rangkaian pertama, yaitu sensor jarak. Untuk kode programnya saya dapat dari website Endoware. Kode programnya seperti ini. Terus langkah selanjutnya klik Tools. Di sini saya pilih COM4 di portnya. Setelah itu klik Upload sampai hasilnya seperti ini, Leaving Hard Resetting via RTS pin. Ini artinya sudah berhasil dimasukkan kode programnya. Sedangkan untuk rangkaian kedua atau tampilan jaraknya diperoleh dari referensi yang sama. Untuk langkahnya kita tools, di sini saya pilih portnya COM3 dan selanjutnya juga sama klik upload hingga prosesnya selesai. Selanjutnya kita testing ya. Kapan buzzer berbunyi dan saat jarak berapakah buzzer bunyi? Jika buzzer bunyi, berarti jarak suatu sensor terhadap suatu objek itu sudah dekat. Artinya ketika kita parkir, ketika buzzer bunyi, berarti posisi kendaraan itu sudah dekat dengan suatu objek. Kita testing, bawah 11 atau ini, dia akan berbunyi. Seperti itulah kerja dari sensor jarak. Selanjutnya, jika kita ingin melihat data tampilan jarak di web yang ada di handphone kita bisa login terlebih dahulu di WiFi sensor parkir. Kemudian, membuka Google dan menuliskan alamatnya yaitu di http://2.192.168.4.1. Kemudian, akan muncul otomatis jaraknya. Jika berwarna merah berarti keadaannya itu tidak aman, sedangkan jika berwarna kuning masih aman. Nah, sekian itu adalah demo dari project saya. Untuk sebelum itu saya izin untuk menyimpulkan dari project saya ini. Jadi dari project yang saya buat ini, nantinya kita bisa mengetahui jarak satu objek dan dapat menampilkan data jarak itu lewat OLED. Dan bisa juga kita tahu jarak suatu objek itu lewat handphone kita. Nah, caranya juga sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, buzzer ini akan berbunyi apabila jarak sensor terhadap suatu objek itu kurang atau sama dengan 10 cm. Jadi, jika jaraknya itu sama dengan atau kurang dari 10 cm, itu buzzernya akan bunyi, kasih tanda ke kita kalau ini jaraknya udah deket nih. Tapi kalau lebih dari 10 cm, buzzernya nggak akan bunyi. Serta tampilan di web server ini juga yang ada di handphone kita, itu berwarna oranye, kuning. Yang artinya aman-aman aja. Jadi sekian hasil dari project saya. Terima kasih telah menyaksikan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.